Kalau yang bertambah itu ya mohon maaf ini, orang buat laundry lah, ada jasa pijet lah segala macam, kan dia tidak jasa modern. Dan yang lebih penting ini, jasanya itu tidak bisa diekspor. Jasa kemasyarakatan, jasa tidak modern yang paling banyak berkembang. Bagaimana ya, ini tidak by design gitu loh. Ini adalah sebuah proses keterpaksaan. Kita memperoleh beberapa kesimpulan yang mengarah kepada sebagian besar para pekerja Indonesia itu terpaksa bekerja. Mereka terlalu miskin untuk menganggur. Fenomenanya itu orang bekerja, karena nggak bisa nggak bekerja mati dia. Ya apapun saya kerjakan gitu, asal halal kan, sampai begitu kan pernyataan kita. Kalau ekonomi ini bukan soal halalnya, soal dia terpaksa bekerja dengan imbalan apapun. Termasuk yang usia harusnya sekolah, harusnya kuliah. Yang tertinggi SMK, yang nomor 2 SMA, yang tingkat penganggurannya terendah itu adalah SD dan SMP. Artinya lapangan kerja yang tersedia itu lebih bisa diakses atau lebih bisa menyerap yang pendidikan rendah. Kualitas pekerjaannya rendah, ada besar kemungkinan terkait dengan imbalan kan. Nah, mereka nggak masalah usaha apa saja, mau jadi buruh tani, mau jadi pekerja keluarga kan. SD SMP coba. Hal begini nih harus benar-benar kita perhatikan ya. Otoritas ekonomi harus memperhatikan orasi pejabat kalau ngutip-ngutip tingkat pengangguran, dan bagaimana mungkin penciptaan lapangan kerja selama 10 tahun 21,4 juta lapangan kerja itu dibanggakan. Angkatan kerjanya bertambah 21,6. Kan nggak cukup yang nganggur sebelumnya. Yang kita bicarakan hari ini adalah rilis tentang keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024. Terutama sekali adalah hasil dari survei tenaga kerja nasional Sakernas yang dilakukan pada bulan Agustus lalu. Sekaligus ini disclaimer ya, karena ini di kanal YouTube ya. Itu komentar-komentar yang ya mohon maaf ya, komentar tidak intelektual jadinya, bahwa semua pernyataan-pernyataan Bread Institute sebagai lembaga think tank itu adalah pernyataan insya Allah intelektual dan akademis, jadi ada argumennya. Belum tentu benar, karena itu kita harus dibandingkan satu dengan yang lain. Dan kami punya kecenderungan memberikan pembanding atas tafsiran otoritas ekonomi, kira-kira begitu. Nah, ini gambar kedua itu adalah ringkasannya bagian A, yang B adalah ringkasan keduanya. Jadi intinya adalah berita resmi statistik. Di dalam bahan tayang BPS, itu jadi bahan tayang BPS ini bisa dikatakan ringkasan dari dokumen tadi. Nah, diberikan informasi-informasi pokok ya. Dimulai dari informasi tentang penduduk usia kerja. Jadi penduduk usia kerja itu adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Itu disebut penduduk usia kerja. Jumlahnya per Agustus 2024 itu 215,37 juta orang. Bertambah ya, sekitar 2,78 juta dari setahun sebelumnya. Nah, penduduk usia kerja ini dibagi dua kelompok. Cara BPS membagi ini relatif konsisten ya selama belasan tahun terakhir. Cara membaginya, cara mengklasifikasinya juga mengikuti manual ALO ya, jadi tidak asal. Yang angkatan kerja sebanyak 152,11 juta orang dari 215 tadi. Yang bukan angkatan kerja 63,26 juta orang. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja sederhananya adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang memasuki pasar tenaga kerja. Jadi mencari pekerjaan, dapat ataupun tidak. Kalau dapat disebut bekerja, kalau tidak dapat disebut pengangguran. Nah, jadi kedua-duanya adalah angkatan kerja. Nah, sedangkan yang bukan angkatan kerja, mereka usia kerja tetapi tidak memasuki pasar tenaga kerja, tidak cari kerja. Kenapa? Ya mungkin sekolah, kuliah, ya atau memang tidak mencari gitu aja. Lalu ibu rumah tangga, nah itu jumlahnya banyak, 63,26 juta orang. Nah di antara angkatan kerja tadi, masuk pasar kerjaan yang dapat disebut bekerja, jumlahnya 144,64 juta orang. Itu kurang lebih berapa, 95,5% lah kurang lebih. Nah kemudian yang tidak dapat, artinya nganggur, itu 7,47 juta orang. Itu 4,91% dari angkatan kerjanya. Ini informasi awalnya seperti itu dulu ya. Kita mulai dulu dari urusan angkatan kerja dibandingkan usia kerja. Nah, angkatan kerja itu adalah mereka yang masuk ke pasar tenaga kerja, mencari pekerjaan.
Kalau dapat disebut bekerja, kalau tidak dapat pengangguran. Presentasinya disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Orange menunjukkan penduduk usia kerja, yang biru menunjukkan angkatan kerja. Posisinya itu kelihatan dari grafik itu pada bulan Agustus 2024 sekitar 70,56% ya, itu nanti angkanya tidak diklik itu. Dari Bright ingin memperlihatkan bahwa ada pola di mana bulan Februari dan Agustus tiap tahun biasanya Agustus TPAK-nya lebih rendah. Mengapa demikian? Secara umum disebabkan oleh pada bulan Februari, terutama di masa-masa lampau, itu adalah panen raya. Panen raya mulai bergeser ke bulan Maret dan kadang April, tapi umumnya Februari dan Maret. Sekurang-kurangnya di Februari itu, kalaupun belum panen raya, itu adalah persiapan untuk panen raya. Tidak hanya pertaniannya ya, jadi soal pemasarannya, transportasi dan sebagainya membuat tercipta lapangan kerja lebih banyak di bulan Februari dahulunya. Nah, bukan tercipta lapangan kerja saja, tetapi orang mau bekerja gitu. Jadi banyak orang yang di bulan-bulan lain tidak bekerja, itu di bulan itu bekerja, terutama di perdesaan ya. Nah, maka menarik, di 2 tahun terakhir ini, bulan Agustus di tahun yang bersangkutan, itu TPAK-nya lebih besar daripada bulan Februari. Ada apa ini? Nah, itu loh. Nah, begitu juga TPAK di bulan Agustus 2024 ini tertinggi selama belasan tahun terakhir. Paling tinggi ya, hampir berapa itu? 70,5% ya, hampir 71 mendekati. Artinya orang pada mau masuk pasar tenaga kerja. Nah, kami dari Bright sampai pada satu kesimpulan, terutama dalam 2 tahun terakhir ya, yang digambar itu ada indikasi makin banyak orang berusia kerja itu masuk ke pasar tenaga kerja, cari pekerjaan, dapat ataupun tidak. Maka kami menyimpulkan untuk sementara, tentu ini perlu beberapa rincian ya, bahwa ini adalah dorongan keterpaksaan ekonomi banyak rakyat sudah, sehingga mereka ketika sudah punya usia kerja itu berusaha masuk tenaga kerja. Bahkan ada yang disambi antara sekolah dan bekerja, atau dia ibu rumah tangga mencari pekerjaan. Temuan pertama kami di Bright Institute terkait ini, bahwa TPAK meningkat. Biasanya TPAK yang tinggi itu mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kan pertumbuhan ekonomi itu terutama dari faktor produksi 2 kan, faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal. Modal ini termasuk land dan sumber daya alam ya. Yang satunya adalah human capital, tenaga kerja, SDM. Mestinya makin banyak orang yang masuk ke pasar tenaga kerja, khususnya yang bekerja, itu akan mendorong, mempercepat atau menambah poin pertumbuhan ekonomi. Nah, itu positifnya di situ kalau TPAK itu meningkat. Tetapi ketika sampai tingkat tertentu, ini bukannya pada sekolah dan kuliah gitu loh, atau menjadi kaum rebahan ibu rumah tangga yang sambil istirahat setelah melakukan pekerjaan, tapi semua makin banyak yang terpaksa harus cari kerja. Nah, yang kedua dari Bright Institute mencoba memahami soal jumlah penganggur dan tingkat pengangguran. Bahwa pengangguran turun di bulan Agustus 2024 ini dibandingkan 2023. Dari sisi jumlah turun, dari sisi TPT, tingkat pengangguran terbuka. Jadi jumlah penganggur itu menjadi angka pembilangnya, angka penyebutnya adalah jumlah angkatan kerja. Nah, maka kalau jumlah penganggurnya turun, berpotensi untuk menurunkan TPT tingkatnya, persentasinya. Tapi tergantung juga penyebutnya, besaran penyebutnya. Kalau penyebutnya ini angkatan kerja, tadi angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Kalau ini masuknya banyak, ini memberi bantuan kepada pengurangan TPT. Jadi hati-hati ya. Nah, kami menemukan bahwa kontribusi bertambahnya angkatan kerja ini di satu sisi menaikkan TPAK, di sisi lain juga membantu penurunan persentasi penganggur ya. Jadi, nah maka turun dia. Nah, apa yang menarik dari grafik kalau kita tarik dari 1986, kami dapat 4 pola ya, 4 periode lah terkait dengan tingkat pengangguran maupun jumlah penganggur. Yang orange itu menunjukkan jumlah dengan satuan juta orang, yang biru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka. Teman-teman jurnalis dan para peserta jika menginginkan bahan tayang ini nanti bisa dibagi. Dari tahun 86 sampai tahun 93,
sekitar 10 tahunan, itu sebetulnya tingkat TPT maupun jumlah penganggur itu rendah ya. TPT-nya bahkan antara 3%-an saja di era Soeharto. Jadi rendah, 3% loh tingkat pengangguran. Kemudian masih di ujung-ujung era Soeharto, mengarah kepada krisis, itu jumlah penganggur maupun tingkat pengangguran meningkat. Tetapi ini yang perlu dicermati oleh kita semua. Ketika 97-98 krisis, banyak yang berpendapat di tahun 2000, 2001, terutama mulai 2002-2003 itu terjadi pemulihan ekonomi dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Jadi kita hanya mengalami pertumbuhan yang rendah di tahun 98 kita kontraksi, 99 sudah positif meskipun kecil, 99 ke atas kan, 2000 ke atas kan sudah naik, sudah kembali tingkatnya, tetapi pengangguran tidak. Jadi krisis ekonomi secara pertumbuhan ekonomi sudah berhenti, tetapi tingkat pengangguran dan jumlah penganggur masih bertambah. Sampai tahun berapa itu? 2005 puncaknya. Tingkat pengangguran 9,86%, jumlah penganggur 10,25 juta. Nah, baru perlahan-lahan turun mulai dari tahun 2006 ya. 2006 baru mulai turun tuh. Hijau itu. Turun secara relatif konsisten, meskipun ada fluktuasi sedikit ketika ada kondisi tertentu. Tetapi secara umum dia trennya turun sampai 2014. Di mana di 2014 itu ada 7,24 juta orang penganggur. Nah, jumlah ini dibagi dengan angkatan kerja pada waktu itu. Ini semua memakai Agustus ya, dari tahun 2010 ke sini Agustus. Itu 5,94%. Nah, sekarang ketika kita diskusi ini dari berita BPS tadi, betul tingkat pengangguran menjadi 4,91%. Turun kan dari 5,94 selama era Pak Jokowi, berarti 10 tahun. Karena Agustus tadi masih era Pak Jokowi. Tetapi dari sisi jumlah penganggurnya sebenarnya bertambah. 7,24 menjadi 7,47 itu berarti bertambah 200.000 orang. Nah, ini sekaligus mungkin buat pembanding beberapa berita, bahkan ada pada waktu pengantar APBN kemarin ya, pada waktu jumpa pers tentang APBN 2025, Ibu Sri Mulyani itu ada slide-nya yang mengatakan selama era Jokowi terjadi penciptaan lapangan kerja 21,4 juta lapangan kerja. Kira-kira begitu. Ya, it's okay. Tapi jumlah angkatan kerjanya bertambahnya lebih banyak, 21,6. Berarti kan 200.000 tidak tertampung. Itu ya. Secara persentasi turun. Nah, memang ekonom dan pemerintah juga begitu sukanya, suka pada persentasinya. Tapi kami di Rebright selalu menekankan, betul tidak salah dengan persentasi, tetapi kita harus mengingatkan dua hal, dua indikator terutama, pengangguran dan kemiskinan. Itu tidak bisa sepenuhnya dilihat secara persentasi. Orangnya, karena itu 7,47 juta orang. Penganggur penuh ya ini ya, betul-betul tidak bekerja. Nah, itu temuan kami ya. Jadi intinya dari Bright, temuan keduanya adalah TPT itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya kita harus hati-hati. Mengapa? Karena TPT-nya bisa dikontribusi karena banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja kan, jadi penyebutnya jadi besar, pembilangnya kecil. Nah, itu temuan kedua kami. Nah, temuan ketiganya terkait ini adalah jam kerja. Jadi mereka yang bekerja lebih dari 35 jam atau lebih itu disebut bekerja penuh. Seminggu ya maksudnya. Jadi bisa membayangkan sudah 35 itu berarti sehari 7 jam kali 5 hari kerja. Itu adalah pekerja penuh namanya. Kurang dari itu pekerja tidak penuh. Nah, apa yang terjadi? Ya, data dari BPS menunjukkan ada jumlah orang yang bekerjanya tidak 35 jam tapi kurang, lalu ada persentasinya, dari persentasinya bukan dari angkatan kerja tapi dari yang bekerja. Nah, dapatlah persentasi 31,94%. Orangnya sebanyak 46,91 juta. Jadi dari 144, berapa dari 144 jutaan pekerja tadi, yang bekerjanya kurang dari 35 jam itu sebanyak 46,91 juta. Ya, kita bulatkan 47. Itu kurang lebih 31,94%. 32%, hampir sepertiga dari pekerja itu bekerjanya tidak penuh. Nah, di antara pekerja tidak penuh ini dibagi dua kelompok oleh BPS. Mereka yang memang sudah puas dengan bekerja 8 jam, 12 jam, 20 jam. Jadi dia tidak lagi berusaha menambah pekerjaan, jam kerjanya, dan tidak mencari pekerjaan baru.
Nah, itu disebut sebagai pekerja paruh waktu. Nah, jumlahnya 34,63. Jadi 23,9% dari total yang bekerja. Nah, biasanya yang menjadi perhatian untuk analisis ekonomi adalah mereka yang disebut dengan setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini kerjanya saat ini kurang dari 35 jam dan pengen menambah jam kerjanya atau berganti pekerjaan yang jam kerjanya lebih banyak. Nah, itu yang dianggap sebagai setengah pengangguran. Jumlahnya 8%. Nah, ini kita sudah mulai masuk nih dari Bright Institute mengingatkan. Jadi angka 4,91% tadi TPT harus diberi catatan ini. Ada 8% lagi tambahannya, ya kan? Orang yang pengen kerja lagi, nggak cukup jam kerjanya. Jumlahnya 11,56 juta, tadi kan yang murni sepenuhnya nganggur, tadi 7,47 juta. Apakah angka 11,56 juta atau 8% ini banyak? Ya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, tingkat setengah pengangguran ya, berarti persen dari pekerja. Itu gambarnya. Agustus 2024, ini kalau secara keseluruhan tingkat setengah 8%, kalau secara gender, laki-lakinya 8,28%, banyak ya berarti, yang perempuannya 7,57%. Nah apa itu? Kalau kita bandingkan, dia ini terburuk mulai dari 2016, kecuali pada saat pandemi 2020 dan 2021. Jadi di tahun-tahun lain selama 10 tahun terakhir ini adalah kondisi buruk. Nah ini temuan kami dari Bright ini bahwa ada catatan ketiga ini, yaitu setengah pengangguran ini sedang memburuk selama 2 tahun terakhir ini. Sempat membaik setelah COVID, dan buruknya itu lebih buruk dari pra-pandemi, tahun-tahun pra-pandemi. Kurang lebih begitu. Jadi ada 3 aspek itu yang, 3 hal itu yang kami temukan. Itu dari sisi angka-angka makronya. Nah, hal lain yang kami kaji dan diskusikan di Bright itu adalah terkait dengan di mana para pekerja itu bekerja. Digambarkan tuh bahwa 144,64 juta orang yang bekerja itu kerja di lapangan usaha apa, sektor. Pembagian sektornya kompatibel serupa dengan PDB. Jadi ini gunanya ada ini. Urutan teratas dari 144,64 juta orang itu per Agustus 2024 adalah sektor pertanian. Pertanian di sini pengertiannya pertanian dalam arti luas ya. Pertanian, kehutanan, perikanan, di dalamnya otomatis ada peternakan dan jasa pertanian. 28,18% dari 144,64 juta, itu hampir 41 juta orang, yang 40,5 kalau tidak salah juta orang. Berturut-turut itu yang menyerap terbanyak kedua adalah perdagangan. Perdagangan ini perdagangan besar, perdagangan eceran, kemudian reparasi motor, mobil itu masuk dalam kelompok ini. Baru industri pengolahan 13,83%. Lalu baru orang berjualan, makan dan minum. Ini untuk kita bisa membayangkan adalah banyak netizen ya, awam lah, itu melihat orang bekerja itu naik motor, naik mobil, naik angkutan umum, berbondong-bondong ke kantor, ke pabrik. Padahal kalau dari data ini yang paling banyak masih adalah ke sawah, ke tempat peternakan atau ke perkebunan. Nah, cuma memang tidak tahu, ini sekaligus mengingatkan kita semua, mengapa ilmu ekonomi itu harus lebih telaten ya, jeli. Jadi apa yang terlihat itu tetap harus diperiksa dalam data-data agregatnya, kemudian kita juga periksa dalam beberapa kajian yang lebih rinci. Ini sekaligus meskipun menyimpang, tapi karena bolak-balik saja di siaran kami, ini sering menjadi komen. Ketika kita bicara tentang penurunan daya beli, ada yang komen, oh itu tiket konser habis, konser nggak jadi saja, tiketnya habis gitu misalnya kan. Ada durian impor dibeli. Nah itu namanya, ini tidak salah, dia itu tidak menyatakan hal yang bohong, tapi itu adalah cara melihat satu bagian. Dia tidak sadar itu bahwa itu berapa persen manusia. Banyak orang datang ke mall, ya banyakkan mana yang ke sawah dengan ke mall. Kira-kira begitu saja sederhananya. Dan yang ke mall juga belum tentu beli. Artinya informasi ke mall dan sebagainya tetap kita bisa pakai untuk sebagai sebuah pelengkap. Tapi data-data BPS ini menurut saya lebih urgent kita analisis. Jadi kita bermasalah bahwa banyak yang masih di sektor pertanian. Nah, 5 sektor terbanyak: pertanian, perdagangan, industri pengolahan, akomodasi makan minum, konstruksi.
Nah, kita sengaja naruh supaya ini Bright Institute ini konsisten lah. Kadang kalau kita pakainya selalu angka persentasi, kita tidak menyadari bahwa ada situasi yang makin rawan kalau kita cuma pakai presentasi. Ini pertanian ya, 40,5 juta ya, 40,5 penduduk tuh masih bekerja di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, padahal di berbagai wacana itu, ini pertanian sudah tidak menarik lagi, banyak orang tidak mau jadi petani. Itu adalah pandangan sekilas. Kalau angka makronya tidak. Jadi kalau petani mungkin punya anak 2 atau 3, hanya 1 yang mau jadi petani gitu. Yang 2 nggak mau, ya benar informasi itu. Tetapi dari sisi jumlah petaninya kan nggak berkurang. Oh, dia masih ada yang ngurusi kok. Atau bapak tadi, anak-anaknya nggak mau bertani, dia sampai umur 65 tahun tetap bertani. Ya berarti kan petaninya nggak berkurang. Nah, kira-kira info ini harus dibaca begitu ya. Tidak ada informasi tentang jumlah petani berkurang sebenarnya. Persentasinya berkurang karena kan jumlah, tadi saya ulangi, jumlah angkatan kerja itu meningkat. Tadi kan 17 sektor. 17 sektor itu mengikuti cara BPS sebenarnya. Cuma angkanya kita jumlahkan sendiri. Itu bisa dibagi 3 kelompok besar. Pertanian, industri, dan jasa. Tapi pengertian industri di sini tidak seperti yang di atas tadi. Tidak hanya industri pengolahan. Nah, tetapi terdiri dari berapa ini? 5 ya. Industri pengolahan, pertambangan, sektor listrik, gas, dan macam-macam tadi, realistik, dan konstruksi. Jadi 5. Nah, pertanian tetap sendirian. Berarti ada 6 ya. 11 sisanya disebut jasa. Ya, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa informasi. Grafik dari tahun 86 itu kita menggambarkan transformasi struktur tenaga kerja Indonesia. Menurut textbook umumnya dan menurut pengalaman banyak negara maju yang jumlah penduduk nggak cukup banyak, itu untuk menjadi benchmark kita bisa menyebut Amerika, kita bisa menyebut Jepang, kita bisa menyebut Korea Selatan dan negara-negara seperti itu transformasinya adalah yang dari sektor pertanian pelan-pelan berkurang secara absolut orangnya maupun secara persentasinya. Nah, yang industri pengolahan meningkat secara jumlah orangnya maupun persentasinya. Sisanya jasa itu cenderung meningkat, tetapi ada rincian sebenarnya. Ini kita tidak merinci. Jasa modern itu jasa yang menunjang industrialisasi. Jadi kalau misalnya yang berkembang itu adalah jasa keuangan, jasa manajemen, jasa apa itu bagian dari industrialisasi. Tapi mohon maaf, ini semua kerja itu halal dan baik ya, tapi ini untuk kumpulan analisis ekonomi saja. Kalau yang bertambah itu ya mohon maaf, ini orang buat laundry lah, ada jasa pijet lah segala macam, kan dia tidak jasa modern. Dan yang lebih penting ini, jasanya itu tidak bisa diekspor. Jadi kalau suatu negara mengembangkan jasa manajemen, jasa keuangannya andal, perbankan kita, industri keuangan kita lalu beroperasi di negara lain, itu namanya jasa yang menghasilkan devisa. Nah, ini yang kasus Indonesia ini jasanya adalah jasa kemasyarakatan, jasa tidak modern yang paling banyak berkembang menampung tenaga kerja. Jadi yang biru awalnya terjadi transformasi. Pertanian pelan-pelan turun, tetapi melambat. Dan di era kedua Jokowi setelah mulai sebelum COVID dan diperparah COVID, ternyata pertanian landai. Tidak terjadi transformasi. Bahkan persentasi penduduk yang bekerja di pertanian, otomatis jumlah orangnya kalau persentasinya naik, itu 2024 lebih tinggi dari 2019. Jadi tidak terjadi pengurangan jumlah petani bekerja di pertanian maupun presentasinya. Pada saat bersamaan, sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tumbuh paling rendah. Nah, sementara industri pengolahan yang diharapkan berkembang pesat, menampung banyak tenaga kerja, tidak terjadi. Awalnya sempat terjadi peningkatan dengan landai. Kemudian di periode kedua, Pak Jokowi justru industri pengolahan itu secara persentasi menyerap lebih sedikit tenaga kerja. Jadi ini kan konfirm dengan industrialisasi yang disebut dengan deindustrialisasi dini atau deindustrialisasi prematur. Jadi ini masalah ya. Jadi dari kami Bright menemukan secara sektoral indikasi yang diberikan adalah memburuk. Bagaimana ya? Ini tidak by design gitu loh. Ini adalah sebuah proses yang keterpaksaan. Jadi orang selain dibagi menjadi 17 sektor, dibagi statusnya dalam bekerja apa? Ada 7. Ada yang sebagai buruh, karyawan, pegawai. Dalam konteks ini termasuk pegawai negeri, termasuk TNI, termasuk Polri. Itu paling banyak ya, 38,80% dari 144,64 juta orang. Nah, yang terbanyak kedua itu adalah berusaha sendiri. Dia berusaha untuk memperoleh
pendapatan bukan gaji. Kalau yang tadi kan gaji. Lalu ada juga orang yang berusaha seperti berusaha sendiri, tapi ada yang bantu. 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang. Tapi yang bantu ini bukan tetap. Bahkan ada orang yang bantu kalau banyak pesanan, misalnya dia catering kan. Dianya berusaha dibantu buruh tidak tetap, si orang yang membantunya tadi, ya itu macam-macam nanti statusnya. Tapi yang jelas dia bukan buruh, karena kalau dia tetap kan dia buruh. Nah karena itu ada status yang unik keempat dan banyak orangnya. Namanya pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Ya sebagai ilustrasi kembali ke tadi, warung tenda ya malam-malam yang Jangan ini saya tidak ada tone negatif ya bilang warung tenda, karena itu banyak juga yang hasilnya luar biasa ya, tapi ini untuk menggambarkan klasifikasi BPS dan analisis ekonomi kita. Satu orang pemiliknya itu kalau disurvei itu termasuk berusaha dibantu buruh tidak tetap. Di antara 2-3 orang yang bantu dia itu ada anggota keluarga gitu. Anaknya kah, ponakannya kah, istrinya kah, nggak dibayar. Nah itu kalau di survei BPS dia bekerja. Nah, mengapa demikian? Nah, tadi kita belum menyinggung karena definisi bekerja BPS ini mengikuti ILO ya untuk negara-negara berkembang. Itu kalau orang seminggu yang lalu ketika disurvei, seminggu yang lalu sebelum survei ini bekerja nggak dia? Apa bekerja itu? Dia memperoleh gaji, upah atau gaji, atau memperoleh pendapatan. Itu masuk ya. Tetapi ada definisi lain. Atau dia membantu orang lain memperoleh pendapatan. Nah kan? Jadi dia tidak dibayar, tapi membantu orang lain memperoleh pendapatan, dia menurut catatan BPS bekerja. Nah, namanya pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga. Nah lalu ada orang yang bekerja bebas di non pertanian, buruh tani lah ini gampangannya. Lalu ada pekerja bebas non pertanian ya. Yang non pertanian itu ya dia bisa tukang serabutan, dia bisa. Nah ini yang saya kira BPS belum pernah mempublikasi ya. Kalau ojol itu masuk pekerja bebas non pertanian, apakah masuk berusaha sendiri? Ini kelihatannya kita harus mencari tahu persis. Atau di kuesionernya samar sehingga dimasuk di 2 tempat itulah. Nah lalu ada juga kelompok yang disebut berusaha dibantu buruh tetap. Nah, ini pengusaha kelas menengah dan pengusahanya ya. Nah, misalnya dia punya usaha, ada buruh tetapnya 30, 40, ya buruh tetap itu berarti dia harus memenuhi standar Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia mungkin di BPJS, dia juga memperoleh jaminan kalau PHK seperti apa, kalau tidak tetap kan tidak maka itu. Kecil 3,24%. Jadi berusaha dibantu buruh tetap ini mencerminkan entrepreneurship kelas menengah dan besar. Kalau berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap mencerminkan usaha mikro dan kecil. Yang berusaha sendiri mikro lah. Nah, struktur ini sudah bunyi sendiri nih, bahwa berusaha sendiri itu banyak sekali. Ditambah berusaha dibantu buruh tidak tetap, 2 kelompok itu mencapai 45%. Kalau narasi sebagian pejabat kadang cakep ya narasinya, bahwa Indonesia ini UMKM berperanan penting, menampung sekian tenaga kerja, memberikan sumbangan PDB sekian. Tapi mari kita lihat kajian-kajian mereka yang masuk 2 ini, sebagiannya, sebutlah separuh atau 75% ini memang karena memilih berusaha. Tapi lebih dari 1/4-nya bisa jadi hampir separuh itu ya terpaksa. Ya, dan inilah yang nanti menjelaskan kenapa nanti angka penganggurannya tidak memburuk. Ketika dia di PHK kan menjadinya PHK. Lalu setelah di PHK orang Indonesia ini harus kita kasih pujian ya. Orang Indonesia ini kalau di PHK atau apapun begitu, bukannya rame-rame demo di depan apa gitu langsung jerit-jerit, enggak. Langsung cari-cari saya bisa usaha apa, saya buka apa gitu toh, atau melayani online. Nah ini kan bantu keluarga. Nah, atau bantu keluarga tadi benar kata Pak Andri, bisa bantu keluarga bisa. Maka dia tidak nganggur gitu loh. Tapi ya tadi klasifikasinya di tempat itu. Menurut saya narasi pemerintahan, pejabat pemerintah tertentu yang mengagung-agungkan UMKM atas jumlah-jumlah itu harus lebih lebih tahu diri menurut saya. Orang-orang UMKM itu sebagiannya itu ya nggak ada pilihan. Nah, karena itu kan tidak bisa yang UMKM itu boleh didorong ya, tapi supaya bisa tumbuh. Kalau mau bagus suatu negara, ya UMKM-nya pelan-pelan berkurang. Yang berusaha dibantu buruh tetapnya bertambah, jadi dia naik kelas. Jadi narasi terjadinya kenaikan kelas dari UMKM menjadi usaha menengah dan besar itu salah satu indikasinya dari sini. Kalau kita lihat dalam 20 tahun atau 10 tahun era Pak Jokowi yang berusaha dibantu buruh tetapnya
tidak bertambah persentasinya, ya berarti kan nggak ada yang naik kelas dong. Kira-kira. Ini 7 berarti statusnya. Tadi 17 sektor. Nah, yang 7 ini, yang satu berstatus buruh karyawan pegawai, ditambah dengan berusaha dibantu buruh tetap, itu disebut pekerja formal. Ya, pengusaha besar formal. Kemudian, nah 5 yang lain adalah pekerja informal. Bukan menurut Bright ya, menurut Badan Pusat Statistik. Kita ngikut saja. Bahwa jumlah orang yang pekerja informal, itu biru ya jumlahnya, sempat menurun ya. Di 2012, 13, 14, kemudian landai artinya stabil sampai 2017, kemudian meningkat. Dan pada saat pandemi dan setelahnya, jumlah pekerja informal ini bertambah. Ya kembali kan menjelaskan bahwa ini keadaan tidak baik-baik saja. Betul mereka tidak nganggur, tapi ya bekerja apa saja. Ini ada teorinya. Meskipun di 2 tahun terakhir ini presentasinya menurun. Ya, sekali lagi presentasi menurun karena yang bekerjanya bertambah. Tapi secara jumlah informal bertambah. Nah, ini saya tidak sentimen dengan Pak Jokowi. Ini hanya informasi saja karena penting analisis era Jokowi bagaimana, era SBY bagaimana. Era Pak SBY pekerja informal diturunkan 10% poin. Era Pak Jokowi turun juga tapi hanya 1,5% poin. Bahkan di periode keduanya sebenarnya bertambah. Salah satu dari 7 status tadi, dan termasuk pekerja informal adalah, saya tadi sudah kita kasih contoh panjang lebar, adalah pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Ini benar-benar harus jadi perhatiannya. Atau saya kasih ilustrasi lain supaya benar-benar ditangkap ini. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar ini kalau sehari-hari itu, selain orang BPS, gitu menurut saya ini, ya bukan nyindir BPS ini, BPS itu kan bekerja sesuai manualnya. Itu pastilah disebut pengangguran. Tadi, saya bertamu kepada teman saya, punya anak yang sudah lulus kuliah ya, baru lulus kuliah. Saya tanya kan, sudah kerja? Jawaban dia, belum om. Nah, kegiatanmu apa? Kegiatan saya tadi, saya bantu Pak D jualan kalau malam Minggu dan malam Sabtu karena rame jualan warungnya. Oleh BPS dia dicatat bekerja itu. Dibayar nggak kamu? Enggak. Mau bantu-bantu aja ya, numpang-numpang makan di sana. Sekarang jumlahnya sangat banyak. 19,29 juta orang. Terbanyak selama 20 tahun ini. Orang yang dicatat bekerja tapi sebenarnya nggak dibayar. Make sense nggak ya? Bahwa pengangguran hanya 7,47 juta. Kita tambahin ini nih. Ada orang yang bekerja, kalau dalam percakapan sehari-hari, mustahil lah orang itu, sudah bekerja om, saya cuma bantu beberapa kali dan tidak dibayar. Atau ibunya atau saudaranya melakukan industri rumahan, dia ikut bantu-bantu bungkus atau memilah-milah, nggak dibayar. Ya numpang makan. Sebenarnya kalau diteliti numpang makan itu dianggap kompensasi, dia dibayar namanya. Tapi biasanya kan tidak, saya nggak dibayar gitu. Masuk ini coba. Ini bukan fenomena sembarangan ya. Ini berarti something wrong. Ada sesuatu yang keliru dalam perkembangan perekonomian kita dan situasinya memburuk. Jumlahnya segitu. Tadi dari 7 tadi, satu lagi kita mau soroti, yang juga masuk informal. Ia pekerja berstatus berusaha sendiri. Gambarnya itu lihat, grafiknya. Bertambah jumlahnya. Jadi per Agustus 2024 ini, 31,5 juta orang itu berusaha sendiri. Ya kalau saya mau sinis sedikit ini, ya berusaha sendiri sampai pemerintah nggak tahu mereka berusaha apa. Jadi saya pernah bercanda dalam sebuah seminar. Ya ini nggak apa-apa kita utarakan lagi. Saya bilang memang kita itu, rata-rata penduduk Indonesia itu sukses berusaha, termasuk saya waktu itu saya contohkan begitu. Sukses terus berusaha tiap waktu. Coba, ini kan fenomena yang berbahaya. Bukan berarti entrepreneurship itu tidak penting, tapi entrepreneurship yang mestinya dia punya pegawai banyak, skalanya membesar. Kalau ini, ya tentu ada pengecualian orang-orang yang dengan berusaha sendiri hasilnya gila-gilaan, ada. Tapi itu kan istilahnya bukan distribusi normal ya, pengecualian. Secara umum ya, ini lebih terpaksa. Nah, dari uraian bagian 1 dan bagian 2, tadi bagian 1 terkait dengan TPAK, setengah penganggur, pekerja tidak penuh. Bagian kedua terkait dengan kerja di mana dan status bekerjanya apa. Kita memperoleh beberapa kesimpulan yang mengarah kepada sebagian besar, atau kalau saya sebagian besar, kita berat mungkin terlalu berlebihan. Sebagian cukup besar para pekerja Indonesia itu terpaksa bekerja. Kalau mereka terlalu miskin untuk menganggur.
Dan itu sesuai teori kan, ada teorinya bahwa di negara-negara berkembang, di negara-negara maju karena dia sudah punya tabungan atau ada fasilitas sosial dari pemerintah bahwa menganggur mendapatkan tunjangan, atau dia tadi masih punya tabungan, saya masih milih-milih dulu, nggak apa-apa lah saya nganggur 3 bulan, setahun, mantap lah makan tabungan. Kalau di Indonesia, fenomenanya itu orang bekerja, karena nggak bisa nggak bekerja mati dia. Ya apapun saya kerjakan gitu. Memang tentu kalau saya asal halal kan sampai begitu kan pernyataan kita. Kalau ekonomi ini bukan soal halalnya, soal dia terpaksa bekerja dengan imbalan apapun. Dibuktikan oleh tadi perbincangan kita tadi. Nampaknya Indonesia sudah mencapai titik itu. Terlalu banyak orang yang terpaksa bekerja saking miskinnya. Termasuk anak. Nah, termasuk yang usia harusnya sekolah, harusnya kuliah. Nah, gitu ya. Sekarang bagian ketiga dari kajian kami di Bright ini. Yang pertama, di bagian ketiga ini adalah soal kita struktur si penganggur tadi apa saja. Nah, ada soal pengangguran terbuka usia muda. Yang disebut usia muda itu adalah 15 sampai 24 tahun. Tadi kan usia kerja di atas 15 tahun. Kalau yang muda 15 sampai 24 tahun. Nah, sayangnya untuk rilis BPS yang terbaru ini belum diinformasikan. Nanti biasanya di bulan Desember nanti baru ada data yang lebih rinci. Yang 15 sampai 19 berapa, yang 20 sampai 24 berapa. Di rilisnya BPS itu langsung 15 sampai 24 tahun. Karena itu grafiknya agak aneh nih. Nah, grafik yang hitam itu sudah sampai 2024 ya, Agustus. Jadi dari yang berusia 15 sampai 24 tahun, itu tingkat penganggurannya 17,32%. Maksudnya apa? Total jumlah orang berusia 15-24 tahun yang masuk ke pasar kerja, jadi angkatan kerja berusia 15 sampai 24 tahun, terus yang nganggur berapa? Tadi ingat, angka pengangguran umum, angka pengangguran keseluruhan hanya 4,91% kan tadi Pak Andri. Ini 17,32%. Nah, kalau dipilah antara usia 15 sampai 19 dan 20-24, sayangnya datanya belum sampai Agustus 2024, itu yang satu 25,77%, yang satu 16,85%. Jadi anak-anak muda masuk ke pasar tenaga kerja tapi nggak dapat pekerjaan. Ini bisa kita tambahkan dalam kajian yang lebih rinci, bekerja tapi tidak dibayar, yang usia muda ini sangat banyak kemungkinan besar. Bisa lagi lebih dirinci dari yang jam kerja tadi. Yang pekerja tidak penuh, itu yang muda berapa. Intinya ini saling kait berkait, ada fenomena buruk terkait ini. Nah, kita masih pakai definisi 15 tahun ke atas ini buat para pemirsa ya. Jadi tentang batas usia kerja ini, ILO memberikan beberapa standar. Nah, setiap negara mengambil keputusan, kita mau mengikuti yang 15 tahun. Tapi tadi seperti kata Andre, fenomenanya sebenarnya terutama di pedesaan saya kira itu yang di bawah 15 tahun sudah banyak yang masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, ini pernah jadi berita beberapa bulan yang lalu tuh. Mereka yang berusia muda tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak pelatihan. Nah, tapi presentasinya bukan dari angkatan kerja, dari usia kerja. Jadi hati-hati ya presentasi ini. Kalau tadi pengangguran usia muda tadi murni dari angkatan kerja. Kalau ini jumlahnya berapa orang usia muda 15 sampai 24 tahun. Lalu yang kerja berapa, yang sekolah berapa kan begitu. Presentasinya itu mencapai 22, berapa persen, 22%-an di atas sedikit. Jadi penduduk usia muda yang nggak sekolah, nggak bekerja, dan nggak sedang ikut pelatihan itu banyak ya. Bagaimanapun ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian membuat, ya dia tidak sekolah itu tentu ada sebab macam-macam ya. Tapi banyak yang tidak sekolah di usia 15 sampai 24 tahun, itu berarti kan termasuk tidak kuliah ya, karena nggak bisa kan, nggak ada biayanya. Tidak bekerja, kemudian tidak ikut pelatihan. Nah, kita tambahkan lagi dari Bright, kalau ini kita mengutip saja dari BPS, lalu kita coba baca. Sebenarnya ini harusnya kita buat dari tahun ke tahun. Ini kita ambil saja untuk penggambaran Agustus 2024. Dari pendidikan yang dikategorikan oleh BPS, SD ke bawah, SMP, SMA, SMK, akademi, diploma 1-3, diploma 4 sampai dengan S3, kemudian umum itu keseluruhan. Untuk melihat tingkat pendidikan apa yang tingkat penganggurannya lebih tinggi dari umum atau lebih rendah. Nah, cara mengukur tingkat pengangguran misalnya SMK, 9,01% tertinggi itu adalah jumlah
lulusan SMA yang nganggur dibandingkan keseluruhan jumlah lulusan SMK. Jadi dari populasinya ya, 9,1%. Tapi populasinya juga populasi yang masuk angkatan kerja. Kalau dia lulusan SMK tapi nggak mau cari kerja, ya namanya tidak angkatan kerja. Nah, yang tertinggi SMK, yang nomor 2 SMA, yang tingkat penganggurannya terendah itu adalah SD dan SMP. Mengapa? Kali ini kan gampang bacanya. Nah, lalu bahkan yang diploma 4, S2 dan S3 lebih tinggi loh daripada pengangguran umum. Artinya lapangan kerja yang tersedia itu lebih bisa diakses atau lebih bisa menyerap yang pendidikan rendah. Kualitas pekerjaannya rendah. Ada besar kemungkinan terkait dengan imbalan kan. Ya kalau yang SD ke bawah SMP ingat tadi status tadi. Nah, mereka nggak masalah usaha apa saja. Mau jadi buruh tani, mau jadi pekerja keluarga kan. SD SMP coba. Hal begini nih harus benar-benar kita perhatikan ya. Otoritas ekonomi harus memperhatikan. Orasi pejabat kalau ngutip-ngutip tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja mencapai, ya saya tunduk hidung aja. Bagaimana mungkin penciptaan lapangan kerja selama 10 tahun 21,4 juta lapangan kerja itu dibanggakan. Angkatan kerjanya bertambah 21,6. Kan nggak cukup yang nganggur sebelumnya. Terus belum lagi dengan rincian kita tadi. Jangan angka-angka itu bahwa betapa dalam berbagai detail-detail ini keadaan tenaga kerja kita memburuk. Bagian lain dari bagian ketiga dari bagian 3 ini soal upah. Yang ini adalah tingkat pengangguran menurut pendidikannya. Jadi jumlah penganggur di pendidikan itu dibagi dengan populasinya. Sedangkan ini adalah dari persentase total penganggur. Nah, misalnya 2024 itu berarti yang sekolah dari 7,47 juta orang yang nganggur itu yang paling banyak adalah SMA. Ya, SMA yang paling banyak, 30,72%-nya adalah SMA. Data yang terkini terakhir. Yang kedua SMK. Lalu SD masih banyak ternyata. Meskipun tingkat pengangguran SD tadi rendah, tapi kan karena banyak yang orangnya banyak SD, SMP juga banyak. Nah, sehingga diploma dan universitas itu lebih kecil. Ini dari sisi persentasinya. Kemudian dari sisi upah buruh, tambahan saja. Karena ini harusnya kami nanti dari Bright akan menyajikan tersendiri karena ini hanya terkait dengan buruh. Karena tadi dari 7 status berarti 1 status saja. Jadi kalau ini disebut misalnya pertanian, itu tidak termasuk petani biasa. Ini petani yang misalnya kerja di perkebunan. Nah, di sini terlihat bahwa memang yang paling tinggi adalah pertambangan dan penggalian. Yang pertanian itu termasuk rendah, tapi yang lebih rendah lagi adalah aktivitas jasa lainnya. Nah, tadi kan ketika kita soal jasa, secara rata-rata upah buruh nasional pada Agustus 2024 itu adalah 3,27 juta. Jadi yang dari 17 sektor itu dicontohkan ini yang terendah dengan yang tertinggi. Tertinggi pertambangan penggalian, lalu keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi. Kalau kita bandingkan dengan yang di depan tadi, pertambangan, keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi ini menyerap sedikit tenaga kerja. Ini unik ini ya. Bukan unik, sebenarnya ini sesuai hukum permintaan penawaran, tapi faktanya yang perlu dipikirkan oleh otoritas ekonomi, jadi sektor-sektor yang memberi upah lebih tinggi adalah sektor-sektor yang memang sedikit menyerap tenaga kerja, yang banyak justru lebih rendah upahnya. Nah, ada informasi lain diberikan menurut pendidikan. Kalau ini sih tanpa data mungkin juga secara common sense ya, makin tinggi pendidikan, upahnya makin tinggi. Nah, laki-laki dengan perempuan masih diskriminatif ya, upah buruh laki-laki masih lebih tinggi. Nah, bagian 3 ini kami lengkapi, tapi ini masih memerlukan kajian kita lebih lanjut, apa yang disebut dengan pekerjaan yang layak ya. Ya, pekerjaan yang layak ini mengikuti anjuran ILO. Jadi Indonesia ini sebenarnya rajin ya meratifikasi sepakat, mau itu soal buruh, mau soal lingkungan, mau soal climate change. Nah, ikut. Nah, tapi bahwa seberapa kemudian konsisten kebijakannya mengikuti kesepakatan itu adalah kita harus selidiki satu persatu. Nah, pekerjaan layak itu ya menurut ILO dan dikutip oleh BPS, itu pekerjaan yang menjamin pekerja mengembangkan diri, kemudian bersifat menghormati hak-hak asasi manusia, dan memberi pendapatan yang cukup bagi pekerja untuk hidup sejahtera. Pekerjaan layak dikatakan sebagai aspek utama untuk pengentasan kemiskinan. Tadi di tengah-tengah kami sudah nyatakan Bright Institute, orang Indonesia ini yang banyak bekerja karena terpaksa,
Jadi nggak penting layak atau tidak, tapi BPS tetap mempublikasi dokumen mengikuti ILO ini tiap tahun tentang pekerjaan layak. Tapi yang 2024 belum ya, biasanya nanti bulan Desember. Bahkan bisa jadi awal tahun depan untuk kondisi ini. Ini saya kutip yang 2023 saja. Nah, disebutkan yang layak itu 4 pilar. Ada terkait kesempatan kerja, pendapatan yang cukup, jam kerja yang layak, dan seterusnya lah. Bahkan ditekankan bahwa pekerjaan yang layak itu memberikan kesempatan dialog sosial dan perlindungan sosial. Ini nomor 3 dan 4 ini kan berat ini kan. Dialog sosial itu artinya kan negosiasi dia kepada perusahaan, kepada pemilik dan sebagainya ada. Nah, bahkan baguslah publikasi BPS dan mengikuti ILO itu. Jadi kita kalau mau ini nanti kita jadikan untuk mengukur fakta-fakta yang ada. Nah, BPS mengukur, nah kita berhak juga mengukur. Tapi untuk rilis kajian kami kali ini nggak sampai jauh ke detailnya, tetapi untuk memberikan gambaran aja. Tadi saja yang kita sudah kritik habis-habisan tadi masih kurang kalau ditambah dengan kritik ini. Berarti ada unsur kesempatan kerja, pendapatan yang cukup, jam kerja yang layak. Pekerja harus bisa menggabungkan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi. Jadi kalau dia bekerja sampai lupa anak, istri itu ya nggak bisa. Itu tidak layak berarti pekerjaannya. Ya, kemudian pekerjaan yang harus dihapuskan. Jadi nggak boleh pekerjaan, ada beberapa jenis pekerjaan yang sebenarnya tidak boleh lagi. Nah, stabilitas dan jaminan pekerjaan, kemudian lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, dialog sosial. Yang dialog sosial representasi pengusaha ini nego lah. Cuma ini untuk menambahkan saja kesimpulan di awal kami bahwa kondisi keadaan tenaga kerja 2024 ini sepintas membaik kalau dilihat pengurangan jumlah penganggur dan penurunan tingkat pengangguran terbuka saja. Kondisi sebenarnya menurut kajian kami adalah memburuk. Kita sudah sebut TPAK, kita sebut pekerja tidak penuh, kita sebut setengah penganggur, kita sebut tadi soal sektor pertanian, kita juga sudah menyebut dengan pekerja informal, pekerja keluarga, pekerja yang tidak dibayar, kemudian berusaha sendiri. Nah, tadi berlalu pengangguran usia muda, lalu anak muda yang tidak berkegiatan. Nah, tadi kita belum kasih angka-angkanya, tapi untuk kita berikan sampaian bahwa yang disebut dengan pekerjaan layak di Indonesia masih jauh panggang daripada api. Maka kami tutup dengan kesimpulan sekali lagi bahwa kondisi ketenaga kerjaan pada bulan Agustus 2024 ini relatif lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Dan 10 tahun selama era pemerintahan Jokowi yang ditutup Agustus 2024, khusus tentang ketenaga kerjaan, keadaannya sama sekali tidak membaik. Pertama, Bright Institute-nya adalah lembaga think tank. Di salah satu bagian utama di Bright Institute adalah bidang ekonomi. Kami tentu saja mengikuti kode etik ya sebagai ekonom, analisis ekonomi, sehingga menghasilkan beberapa asesmen penilaian. Tentu asesmen dan penilaian kami juga bisa saja salah gitu, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Dalam hal kajian kali ini, kami memakai data-data Badan Pusat Statistik. Jadi tidak ada satupun dari data BPS tadi yang kami salahkan. Silakan kalau Ibu Bapak mau menyalahkan mereka, dan tidak juga menuduh BPS melakukan pembohongan publik. Tetapi cara membaca data BPS itu yang Bright Institute mencoba lebih holistik, meluas, dan berkesimpulan. Seperti tadi, BPS sendiri tidak melakukan kesimpulan apa-apa, dia nyajikan data saja untuk kasus ini. Cuma silahkan dilihat di mesin pencari, banyak pejabat pemerintahan yang mengklaim tentang soal penciptaan lapangan kerja dan penurunan TPT ya. Tadi saya sudah tunjuk hidung nama orang, tapi BPS tidak. Jadi ini penting nih buat Pak Noval bahwa Bright Institute ini sangat banyak memakai data BPS. Kita juga kritik sih beberapa data BPS, tapi secara umum untuk khusus ketenaga kerjaan, semua uraian tadi sepenuhnya berdasarkan data BPS. Yang berbeda adalah kemudian yang di-highlight, yang banyak menjadi berita media adalah aspek penurunan jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka. Lalu kita sampaikan tadi data-data dengan cara membacanya. Yang kedua, terkait dengan setengah pengangguran, terkait dengan pekerja keluarga, kita kritik BPS secara metodologis namanya. Nah, tetapi BPS bisa saja membela diri bahwa itu mengikuti manual International Labour Organization ILO. Jadi meskipun ada modifikasi,
Nah, menurut saya ya nggak masalah aja BPS begitu. Yang penting kita bisa baca gitu loh data itu dengan cara seperti tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi, kami membaca data BPS dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cuma memang hal-hal tersebut tidak banyak dikemukakan oleh otoritas ekonomi ya. Tetapi kalau para pembelajar ekonomi yang studi, saya kira yang kami sampaikan tadi sudah cukup banyak juga yang sebagian bagiannya dinyatakan. Nah, yang ketiga soal industri apa yang menyerap. Kita tidak membahas itu ya. Dan di beberapa komentar juga sering kasih solusi. Waduh, kalau nanti kita seminar 7 hari 7 malam ini ya, maksudnya itu bagian per bagian. Bagian per bagian, karena solusi dia mau di industri apa yang mau dikembangkan jadi tema yang berbeda lagi. Adapun rincian, misalnya industri pengolahan tadi menyerap sekian, masing-masing rinciannya untuk Agustus 2024 belum dipublikasi ya, jadi terlambat. Terlambat sekitar 1 tahun itu nanti baru ada. Nanti kita akan kajian khusus subsektor apa. Jadi begitu Pak Nova, jadi kami mau klarifikasi dulu. Braille Institute ini lembaga think tank ekonomi, jadi tidak pro atau anti pemerintah, baik era Jokowi maupun era Prabowo. Tetapi ketika kita menyinggung era Jokowi, kondisinya memburuk, itu adalah pada kinerja ekonomi tenaga kerjaan itu yang kita menilai buruk, atau hal-hal lain yang kami sampaikan di sini. Baik.